أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Halo semua Sumsul Friends. Main bola menang telak, pulangnya hujan deras. Kembali lagi di acara Semans Edu Talk. Welcome leaders. Halo semua Sumsul Friends dimanapun kalian berada. Kembali lagi di episode Semans Edu Talk bersama saya Reza Gunawan yang akan menjadi host dalam episode kali ini. Dalam kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial nih, Semans Friends. Beliau adalah sosok yang selalu menemani kami selama di asrama, yaitu Bapak Ahmad Aryadi SAG. Halo Bapak, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak. Jadi Pak dan semua Friends, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tahrib Ramadan. Karena tinggal hitungan hari lagi nih semua Friends, kita akan menyambut atau kedatangan bulan yang sangat istimewa itu. Jadi Pak, sebenarnya tahrib Ramadan itu apa sih Pak? Kenapa kita harus mempersiapkan atau menyambut bulan suci Ramadan ini? Baik, Semans Sumsel Friend yang insyaallah selalu senantiasa dalam keadaan bahagia dan juga selalu senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya pada kesempatan hari ini izinkan Al-Fakir pribadi berbagi dan juga belajar bersama gitu kan terkait tentang tarhib Ramadan. Nah, jadi Nak Reza, untuk tarhib Ramadan itu sendiri ya, bisa kita katakan bahwasanya tarhib itu sama dengan marhaban gitu. Jadi tarhib itu kalau kita berbicara dalam bahasa maka dia berasal dari kata rahiba, yarhabu gitu kan. Yarhabu dan rahaban yang artinya meluas gitu kan, melapang dan melebar gitu. Nah, jadi kalau bisa kita katakan secara singkatnya bahwasanya tarhib Ramadan ini adalah sama dengan marhaban. Jadi kita menyambut ungkapan penyambutan kepada sesuatu dengan cara yang bahagia gitu. Dengan cara bahagia, dengan kesiapan hati baik itu jiwa maupun raga gitu. Jadi bisa kita katakan untuk tarhib Ramadan, kalau digabungkan jadi tarhib Ramadan, rasa bahagia kita, ucapan bahagia kita, kemudian baik itu mental gitu kan, fisik kita maupun jiwa kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah, insyaallah itu. Oh, jadi Semans Friends, tahrib Ramadan itu adalah perasaan atau ungkapan kebahagiaan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Jadi Pak, Reza timbul pertanyaan nih Pak, bagaimana reaksi atau tanggapan generasi terdahulu dalam menyambut bulan suci Ramadan itu?
Ya, baik Kak Reza ya dan Smart Sumsel Friends terkait tentang para sahabat gitu kan. Ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka kita juga berbicara tentang turunnya perintah berpuasa ini gitu kan. Puasa di bulan suci Ramadan. Jadi ya sebagaimana yang kita ketahui, ya kita semua masyhur gitu kan, kenal dan kita semua mungkin hafal gitu. Sahabat Smart Sumsel Friends. Jadi kita semua hafal dengan ayatnya gitu kan, di ayat Al-Baqarah di ayat kedua. Sebelumnya kita perlu telisik dulu gitu, kapan turunnya ayat ini, kemudian bagaimana reaksi para sahabat ketika mendengar turunnya ayat ini gitu kan. Maka ayat ini diturunkan pada hari Senin gitu di tahun kedua Hijriyah, dan di tahun kedua baginda Nabiullah Muhammad SAW berada di kota Madinah. Kemudian juga di bulan yang ke-8 dan diturunkan di surah kedua di ayat 183. Dan luar biasanya ini Nak Reza, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dengan panggilan yang luar biasa, panggilan iman gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu merupakan panggilan yang luar biasa yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kepada hamba-hambanya. Jadi kalau ketika panggilan ini kepada satu ayat dikatakan ya, ini panggilan kepada 3 objek, 3 topik. Yang pertama yakni objek yang jauh, kemudian yang menengah, kemudian yang terakhir adalah yang dekat. Jadi semua objek itu terpanggil gitu. Kemudian ya ayyuhallazi gitu ya. Ayyuhallazi, wahai orang-orang gitu. Nah, siapa yang dipanggil? Orang-orang inilah gitu. Objek ini tadi bahwasanya mencakup allazi ini adalah mencakup semuanya. Semua objek, baik dia tua maupun muda, kemudian baik dia memiliki keimanan yang tinggi atau tidak gitu. Semuanya dicakup, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dipanggil gitu kan? Ya ayyuhallazi na'amanu gitu, keimanan, iman. Nah, jadi yang dipanggil adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau dikatakan dalam sini wahai orang-orang yang beriman, ini semua kan mencakup semua, bahwasanya ya tidak hanya sekedar orang yang imannya tinggi gitu kan sehingga ia dekat dengan Allah gitu, atau imannya yang menengah yang kadang ingat Allah atau kadang lupa gitu, kadang sholat, kadang tidak, kadang main bola gitu prioritasnya, ataupun imannya yang melemah gitu, yang lemah sehingga ketika panggilan azan dia masih leye-leye, apa bahasa leye-leye Reza kira-kira? Bersantai gitu kan, sibuk dengan duniawinya gitu, sehingga ketika Allah panggil ya dia masih dengan keadaan biasa. Nah, ini ayat ini mencakup semuanya ini Nak Reza. Jadi tidak hanya sekedar ya ayyuhal mu'minun gitu, bukan orang-orang yang mukmin, tetapi semua orang yang beriman, baik itu imannya kuat, imannya lemah maupun imannya menengah, itu dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa gitu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bahwasanya aku wajibkan atas kamu untuk berpuasa gitu. Nah, dengan puasa inilah harapan kita dengan keimanan yang tadi kuat akan semakin kuat. Kemudian yang imannya menengah akan semakin mendekat gitu. Yang jauh bagaimana? Nah, harapannya semakin merapat gitu. Sehingga ya inilah ya di bulan Ramadan dengan puasa Ramadan ini adalah bentuk gitu memperbanyak bekal-bekal kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya apa? La'annakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'annakum tattaqun. Sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa gitu. Jadi itu anak-anak Reza ya. Jadi bisa kita katakan bahwasanya awal mula turunnya ayat ini gitu, kemudian perintah puasa ini, dan ini banyak sebenarnya anak-anak Reza ya. Kalau kita jabarkan ya, para sahabat ketika mendengar perintah ini, turunnya ayat ini, maka para sahabat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu. Semangatnya luar biasa gitu kan. Salah satunya ya ada para sahabat yang berprofesi sebagai saudagar gitu, pedagang. Jadi dia selalu senantiasa bepergian, ya, musafir gitu kan. Bukan mufasir. Kalau mufasir itu ahli tafsir. Nah, ahli tafsir. Tapi di sini kita katakan musafir. Ya. Jadi kalau musafir itu dia bertanya, ya
Rasulullah, bagaimana dengan saya yang selalu senantiasa bepergian gitu, bepergian jauh gitu. Kemudian ada juga yang tua renta bertanya juga, para sahabat yang tua renta bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya yang keadaannya lemah gitu kan? Bagaimana saya untuk menunaikan ibadah puasa? Nah, kalau ini kita pembahasannya maka melanjut kepada ayat selanjutnya gitu kan, di ayat 184 rukshoh dalam berpuasa. Jadi mungkin untuk sementara kita sampai di sini dulu gitu kan. Kalau untuk pembahasan tentang rukshoh ya itu akan kita lanjutkan di selanjutnya di kesempatan yang akan datang gitu anak Reza ya, terkait untuk awal mula dan reaksi para sahabat. Dan jangan kita salahkan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan para sahabat ini, oh ini bentuk protesnya Pak, tidak ya, tetapi ini bentuk semangatnya, sehingga yang tua renta tadi ya diberikan solusi bagaimana beliau yang tua renta dengan kelemahan fisiknya gitu kan, dengan keterbatasan gitu, tapi tetap bisa mendapatkan pahala yang luar biasa sebagaimana pahalanya puasa Ramadan gitu, Reza. Begitu ya Pak, berarti awal mulanya mengapa Allah menurunkan ibadah puasa ini adalah agar kita menjadi orang yang taat dan iman kita semakin meningkat. Dan juga generasi terdahulu sangat menyambut ya Pak dengan sukacita ketika mendapatkan perintah puasa ini. Oke, Smart Friends, selanjutnya kita akan membahas apa saja nih Pak kiat-kiat yang dapat kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Ya, Reza ya. Kalau kata Imam As-Suyuti ya, bahwasannya di dalam ayat ini tadi dikatakan la'annakum tattaqun gitu kan. Kalau Imam As-Suyuti mengatakan ketika la'annakum tattaqun, la'alla atau la'annakum tattaqun ini adalah bentuk kesungguh-sungguhan. Ya, bentuk kesungguh-sungguhan. Jadi ada step by step gitu. Ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi setiap ayat yang di dalamnya terkandung la'allakum tattaqun itu ada kesungguhan. Nah, dikatakan sungguh-sungguh itu perlu dia persiapan gitu kan. Kalau instan berarti tidak sungguh-sungguh gitu ya. Jadi Imam As-Suyuti mengatakan seperti ini, maka ada beberapa yang harus kita persiapkan gitu kan. Yang pertama yakni ghairah ya, atau semangat kegembiraan di dalam diri kita gitu. Sebagaimana mungkin kita semua mengetahui di dalam salah satu hadis yang masyhur gitu. Kalau misalnya di bulan-bulan suci Ramadan, kemudian para ustadz, para dai-dai itu selalu senantiasa menyampaikan gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, yang artinya telah datang ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan ya, bulan yang penuh berkah. Nah, bulan yang penuh berkah, kemudian ya diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Nah, pada bulan ini ya, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan kemudian setan-setan yang selalu senantiasa menggoda kita itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta di bulan ini juga terdapat satu malam yang bernilai 1000 bulan gitu. 1000 kebaikan, sehingga ya Nak Reza ya, barang siapa yang tidak mendapatkan ya, kebaikan-kebaikan ini ya itu terhalang ya, sungguh luar biasa terhalang dari kebaikan-kebaikan ini. Jadi inilah semangat yang harus kita tumbuhkan, janji-janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang luar biasa, yang harus kita senantiasa semangat dalam menyambut ini gitu kan. Dan juga para ulama ya, sebagaimana masyhur yang kita dengar gitu kan, bahwasanya para ulama menganjurkan kita bukan hanya di bulan suci Ramadan, Nak Reza. Jadi bukan hanya sekedar di bulan suci Ramadan kita semangat, tetapi di awal gitu nah, menyambut bulan suci Ramadan, bahkan 2 bulan sebelum bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk berdoa ya. Berdoanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna
Ramadan. Nah, ini bentuknya bentuk bahwasanya kesungguhan kita, kegembiraan kita, gitu, kelapangan hati kita, kesiapan jiwa dan raga kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, sehingga ya semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi umurku di bulan Rajab, Sa'ban, dan disampaikan pada bulan Ramadan gitu. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan ialah meningkatkan kadar sholat kita. Jadi bukan berarti juga mengatakan meningkatkan kadar sholat laju sholat subuh yang 2 rakaat menjadi 3 rakaat, atau juga sholat maghrib yang 3 rakaat menjadi 4 rakaat. Tidak seperti itu ya. Tetapi yang dikatakan adalah meningkatkan ibadah sholat kita ialah kualitasnya dan kuantitas ya. Kuantitas dalam artian apa ya? Kalau sekarang kita hanya sekedar menjalankan sholat wajib gitu, maka mulai dari sekarang kita biasakan gitu. Kita biasakan untuk menunaikan sholat sunnah. Karena ya sebagaimana kita tahu semua bahwasanya di bulan Ramadan ada salah satu sholat sunnah yang bahkan anak-anak kecil pun gembira. Sholat sunnah apa Reza kira-kira? Sholat tarawih ya, Pak. Nah, jadi sholat tarawih ini sholat yang luar biasa gitu. Sholat sunnah yang selalu senantiasa kita jalankan hanya setahun sekali gitu kan. Setahun 1 bulan, bukan satu sekali, tapi setahun itu 1 bulan gitu kan. Setiap malam kita dawamkan. Maka kita persiapkan dari sekarang. Kalau misalnya hari ini kita hanya sekedar menjalankan sholat wajib, maka kita perbanyak gitu. Kita lakukan juga sholat rawatib, sholat qobliyah subuh, ba'diyah zuhur, qobliyah asar gitu ya. Jadi perlu kita tingkatkan sehingga kelak di bulan Ramadan kita sudah siap dalam menghadapi dan meningkatkan gitu kan kuantitas sholat kita tambah dengan sholat qiyamul lailnya. Itu. Kemudian yang ketiga yakni mempererat ya kedekatan kita kepada Al-Qur'an. Nah, ini tidak kalah penting. Maka Semansum Friends dan Nak Reza, mari kita introspeksi diri ya. Kita cek kembali kamar-kamar kita, rumah-rumah kita, kemudian rak-rak buku kita, adakah Al-Qur'an di dalamnya? Atau jangan-jangan Al-Qur'an berada paling atas lemari kita gitu, tetapi tidak tersentuh oleh kita. Dia senantiasa setia jomblo. Nauzubillah min dzalik, semua naudzubillah, khawatirnya seperti itu. Sehingga tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita buka, bahkan say hello pun tidak gitu, dengan Al-Qur'an. Naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah. Maka mulai dari sekarang kita persiapkan lisan-lisan kita biasakan dengan tilawatul Qur'an gitu. Hati kita tergerak, kita gerakkan untuk mendekat kepada Al-Qur'an, sehingga ketika bulan suci Ramadan kita akan maksimal ya tilawah Qur'annya, kedekatan kita dengan Al-Qur'an kita bangun semakin mempererat. Kemudian mungkin yang terakhir ialah berinfak. Nah, infak ini yang luar biasa. Masyhur kalau misalnya kita dengar bahwasanya hadis baginda Rasulullah SAW yang artinya yang sering senantiasa kita dengar di bulan-bulan suci Ramadan, bahwasanya barang siapa yang berinfak gitu. Barang siapa yang berinfak, baik itu 1 biji kurma atau setetes air untuk orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan ya pahala puasa sebagaimana orang-orang itu berpuasa tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa. Tapi bukan juga berarti nanti Ndak Reza pulang dari podcast gitu kan, kemudian ke pasar 16 beli kurma, kemudian satu-satu dikasih gitu. Pak dikasih 1, besok juga 1, besoknya 1 tidak, atau airnya pun 1 gelas gitu. Nak Reza 1 sedotan, Pak 1 sedotan, tidak ya. Tetapi ya kita maksimalkan apa yang kita mampu ya, di diri kita mampu. Kalau kita bisa mampu dengan material ya, maka kita sumbangkan, kita infakkan gitu. Kita sedekah buat orang-orang yang berpuasa gitu, sehingga kita mendapatkan pahala yang luar biasa juga. Ya mungkin itu Nak Reza ya. Kalau untuk amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Oke Bapak Semansum Friends, sudah sangat panjang nih yang sudah dijelaskan oleh Pak Aryadi tadi mengenai kiat-kiat yang dapat teman-teman lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan.
pergi liburan ke Balikpapan. Cakep. Jangan lupa membeli bakwan. Cakep. Jangan hanya bukber yang direncanakan, tetapi amalan yang harus dimaksimalkan. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Jadi teman-teman semua friends sekalian, mungkin ini terakhir dari episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Aryadi telah meluangkan Sama-sama. waktunya menjadi narasumber kita pada kali ini. Insyaallah. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow ya semua sosial media SMA Negeri Sumatera Selatan. Mungkin sekian, Seman Seru Talk. Well done leaders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar SMA Negeri Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.